ceritai tetangga jeleknya, namanya ghibah. Nama kerennya gosip. Sama jibu. Zolim atau tidak? Kata Allah, orang yang suka ceritai orang lain yang tidak ada orangnya di depannya, maka itu seperti memakan bangkai saudaranya. Al-Hujurat ayatnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah kalian suka makan bangkai? Apa itu bangkai? Kalau ada orang meninggal, jadi bangkai kita makan. Astagfirullah. Na'udzubillah. Saya, Bu, kenapa malaskah mengisi majelis taklimnya ibu-ibu? Karena kalau belum peka datang, cerita gosip. Pulang gosip lagi. Jadi ku bilang dalam hatiku, tidak ada guna aku ceramah ini. Datang bikin dosa. Sudah ceramah bikin lagi dosa. Tapi ibu-ibu majelis taklim yang saya cerita ini yang suka gosip sebelum saya datang dan setelah saya datang, bukan di sini, di sana. Di sini tidak ada. Tidak suka gosip kita toh? Kelihatan. Ini ibu-ibu yang majelis tanya, wajah-wajah penghuni surga semua saya lihat. Masya. Apalagi yang jilbab orange semua ini, surga Firdaus semua insyaallah. Asal jangan suka gosip, Bu. Biar mobil baru. Dengar kini Pak, ada cerita nih. Pak bin Mas cerita. Amankan kini orang suka gosip. Karena ini orang suka gosip biasa jadi provokator di masyarakat. Biasa kasih berkelahi orang. Saya punya cerita. Mau dengar atau tidak? Untuk ibu-ibu ini Pak, bukan untuk bapak-bapak, tapi tidak apa-apa. Ada jamaah kodong. Perhatikan Pak. Dia tinggal di BTP. Sudah? Cerita. Dengarkan ini. Tiba-tiba ini staff saya tidak usah sebut nama anunya, nama tempat kerjanya. Pokoknya dia PNS kasihan. Staff lagi, bukan pejabat. Satu ketika dia pulang bawa mobil Fortuner baru, mengkilat ini mobil. Ada tetangganya yang 3 rumah dari tempatnya, ibu-ibu. Wih, nah lihat suaminya ini, tetangganya pergi naik Fortuner, pulang naik Fortuner. Sudah 5 hari gelisah. Sampai suaminya ini, ibu yang gelisah, tanya, kenapa kita tidak bisa tidur? Dia bilang, jam makin sok tahu. Mau tidur balik kanan, tidak bisa. Balik kiri tidak bisa. Lurus tidak bisa. Mau pangi, tidak bisa juga. Sampai jam 2 dia tidak bisa tidur. Berhari-hari, 5 hari nggak bisa tidur Pak. Ini cerita, dengar ini baik-baik. Banyak hikmahnya ini cerita. 5 hari dan akhirnya suaminya bilang, ke rumah sakit saja. Kau makan tidak enak, tidur tidak enak. Kau sakitkah? Kau cerita saja, apa masalah? Dia bilang suaminya. Dia bilang tidak ada Ji, pergi meki. Di tetangga kalau ada lewat tukang sayur, selalu dia tanya. Apa dia bilang? Kau tahu itu? Itu kan dia cuma staff. Dari mana dapat uang? Korupsi kapan suaminya? Dia cerita lagi di tukang tempe. Ada tempe datang sama tahu. Dia cegat lagi. Dia bilang, kau tahu itu? Setiap ada penjual lewat di BTP depan rumahnya, dia cerita. Kalau ada lagi ketemu orang, dia cerita. Akhirnya suaminya tahu. Dia jujur sama suaminya. Setelah 7 hari, 1 minggu ibu, susah tidur, susah makan, susah minum, gara-gara tetangga pakai mobil baru. Ini dengar cerita ini, Masya Allah. Ditanya sama suaminya, kenapa? Jujur Mi. Dia bilang, saya ini tidak bisa tidur. Saya pusing, pikirkan, kenapa itu tetangga tak bisa pakai mobil Fortuner, sedangkan dia cuma staff, lebih tinggi jabatan tak. Nah kita cuma Avanza. Nah pikir Ki. Coba ini kisah nyata ini 2 minggu cerita, gosip. 3 minggu cerita,
gosip. Baru anehnya dia tidak berani langsung tanya orangnya. Nah, ceritai dulu orang. Gibah, zolim. Suatu ketika saya tablik akbar di masjid itu. Saya bahas masalah kezoliman. Hati-hati orang zolim. Pasti Allah marah dan cepat sekali balasannya Allah. Ayatnya dalam surah Ibrahim. Saya baca. Wala tahsabannallaha ghafila amma ya'malu zalimun. Zalim. Jangan kira Allah tidak balas orang yang berbuat zalim. Oh, jangan kira, pasti Allah balas. Walaupun kadang-kadang tidak langsung dibalas, tapi pasti dibalas. Zalim itu utang, Bu. Kapan Anda zolimi orang? Tunggu anakmu dizolimi, tunggu cucumu dizolimi. Jangan pernah zolimi orang, Bu. Lebih baik kita dizolimi daripada kita menzolimi. Kalau kita dizolimi, tidak usah balas, berdoa. Karena doanya orang yang dizolimi mustajab. Dan ingat, orang yang dizolimi, semua dosanya dikasih ke orang yang menzolimi. Bangkrut nanti dia itu. Capek-capek dia sholat, kalau dia sering gosip, sering gibah, habis amalnya. Dikasih ke orang yang dia gosipi. Hati-hati. Apa yang terjadi? Setelah saya tabligh akbar, saya bilang jangan ada yang zolim apa. Datanglah itu ibu yang zolim, yang tidak bisa tidur tadi. Dia pergi tanyalah ini tetangganya yang punya mobil Fortuner. Dia datang, mohon maaf, mau kak tanya. Ya iya bu, itu mobil Fortunernya Somita belinya pakai uang apa? Coba lihat pertanyaannya. Dia bilang, perhatikan bu, apa jawabannya? Dia bilang, mohon maaf bu, suami saya nggak pernah beli mobil Fortuner. Terus yang dipakai ke kantor sudah 1 bulan itu apa? Dia bilang, mohon maaf ibu, suami saya punya bos. Bosnya ini, kepala dinasnya ini lagi pergi haji. Supaya mobilnya tidak karatan, supaya ada yang pakai, dipanasi, dijaga, dirawat, dicuci. Maka dia titip ke suami saya. Langsung dia tepuk mukanya. Astagfirullah. Gara-gara mobilnya itu Somita saya tidak bisa tidur 7 hari 7 malam. Coba Pak. Padahal mobilnya bosnya orang. Itu kalau mulut tidak bisa dijaga. Zalim. Tidak boleh syirik, tidak boleh sombong, tidak boleh karena semua ini tidak akan membuat kita bisa masuk surga. Tapi ada 3 amalan. Dengar baik-baik. Kau lihat, taruh dulu di sini deh. Nanti nak serbu ya anak-anak. Tapi ada 3 amalan. Lihat dulu nak. Yang kalau diamalkan punya jalan khusus masuk surga. Mau tahu atau tidak? Mengantuk mau kau dengar ini anak-anak. Mau tahu atau tidak? Bu, dengarkan bu. 3 amalan ini susah tapi surga. Tidak gampang memang masuk surga bu. Yang gampang masuk neraka. Betul tidak? Masuk neraka gampang sekali. Ya. Masuk surga ini susah. Ya. Butuh pengorbanan. Butuh sakit hati. Butuh dizolimi. Itu lihat Nabi. Banyaknya Nabi yang dizolimi. Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Siapa yang lempar? Tetangganya? Bukan. Siapa? Saudaranya, kakaknya. Ya. Nabi Lut, siapa yang khianati dia? Teman kantornya? Bukan, istrinya Nabi Lut. Asia, istri Fir'aun, siapa yang zolimi dia? Suaminya Fir'aun. Ya.
Jadi Pak, makin berat ujian, makin berat cintanya Allah sama kita. Asal jangan balas kezoliman. Karena kalau kita sudah balas, impas. Sama-sama pelaku dosa.